Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema hukum menikah siri tanpa wali dalam Islam. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, tujuan pernikahan dalam Islam yang sah menurut agama dan hukum Indonesia merupakan pernikahan yang tercatat di KUA serta sudah melengkapi seluruh syarat seperti wali, ijab, saksi, dan juga semua syarat mengenai wali yang bagaimana, saksi yang seperti apa, dan juga tidak diperbolehkan memakai wali nikah sembarangan, sebab tidak semua orang mempunyai hak untuk menikahkan. Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, dan yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan tersebut adalah syarat wali nikah yang sah seperti bapak kandung. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, syarat pernikahan dalam Islam mensyaratkan wali dalam pernikahan dengan tujuan untuk memuliakan serta menjaga masa depan wanita yang akan menikah, dan hukumnya adalah wajib dalam pernikahan. Apabila tidak ada wali dalam pernikahan, maka hukumnya menjadi tidak sah menurut agama. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, nikah siri dalam Islam yang terjadi di Indonesia menurut dasar hukum Islam, selama rukunnya sudah terpenuhi, adalah sah. Rukun pernikahan di dalam Islam diantaranya adalah terdapat pengantin laki-laki, terdapat pengantin wanita, wali berupa 2 orang saksi laki-laki, mahar, dan juga ijab serta kabul. Namun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tetap menyarankan umatnya untuk tidak menikah siri dan lebih memilih menjalankan pernikahan resmi sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan, jika setiap perkawinan harus dicatat negara. Untuk yang beragama Islam, maka berarti pernikahan harus tercatat di kantor urusan agama atau KUA. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, MUI memberikan anjuran untuk menikah secara resmi menurut undang-undang sehingga bisa sah di mata agama dan juga negara. Dari uraian yang mengulas pernikahan siri memang benar adanya dan sudah umum untuk dilakukan, sehingga pernikahan siri adalah sah di mata Islam dan mengenai syarat sah sama dengan pernikahan biasa, yakni terdapat calon suami dan calon istri. Mahar pernikahan dalam Islam, wali dari pihak wanita, ijab dan kabul serta beberapa saksi. Jumhur berpendapat jika izin orang tua atau wali adalah syarat sah dari akad nikah. Akan tetapi sebagian ulama memberi bantahan dan berpendapat jika seseorang yang tinggal di sebuah negara dan berbangsa, maka harus terdaftar dalam badan hukum yang ada di negara tersebut. Selain itu,
calon istri juga tidak boleh berkaitan dengan pernikahan bersama pria lain dan tidak dalam masa isa atau masa menunggu karena kematian atau perceraian. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak juga terlarang untuk dinikahi seperti bibi atau keponakan atau pernikahan saudara. Beberapa ketentuan tersebut sudah masuk ke wilayah rukun, yakni syarat sah dalam kaidah Islam. Namun, jika tidak ada kaidah atau tuntunan hukum maka tidak dikatakan sah. Sedangkan pandangan hukum Indonesia mengenai nikah siri adalah tidak sah. Sebab undang-undang negara terdapat tambahan adanya pendataan atau sensus supaya akte pernikahan bisa didata demi kepentingan negara, lahir, pendidikan dan juga kematian. Ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pada bab 1 Dasar Perkawinan pasal 2 ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal mengenai perkawinan menurut hukum negara yaitu pasal 4 KHI yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pasal 7 KHI. 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Yang kedua, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Ketiga, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akte nikah, keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat dari perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi dari mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, yang harus mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sahabat Guspin, di mana saja berada, nikah tanpa wali dalam persepsi pertama hukumnya tidak sah menurut mayoritas ulama di Indonesia. Dalam syarat sah nikah adalah harus ada wali yang sah dari pihak mempelai wanita, dan ini diperkuat dengan beberapa dalil, yakni hadis Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah atau batal kecuali dengan wali. Yang kedua, hadis Aisyah, wanita manapun yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batal. Apabila wali yang digunakan dalam menikah bukanlah merupakan wali yang sah, maka masuk dalam kategori menikah tanpa wali. Dan inilah yang sering terjadi di Indonesia. Banyak wanita di Indonesia yang memakai kiai tidak sah atau pegawai KUA yang dibayar untuk menjadi wali. Sahabat Guspin, di mana saja berada, wanita yang memakai kiai atau pegawai KUA tidak sah dan didaulat menjadi wali wanita dalam pernikahan, sedangkan wanita tersebut masih memiliki wali yang sebenarnya, maka hal tersebut digolongkan haram.
Apabila pernikahan siri tersebut masih dijalankan, maka pernikahan ini mempunyai status batal atau wajib untuk dipisahkan antara keduanya. Jika kedua belah pihak masih tetap ingin menikah dan membangun rumah tangga, maka diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan yang sudah seharusnya. Yang keempat, dalil mengenai keharusan wali dalam pernikahan. Berikut ini adalah dalil terkait kewajiban adanya wali dalam suatu pernikahan. Antara lain yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, Allah SWT berfirman, dan janganlah menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang kafir kecuali mereka beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat di atas menggunakan kata larangan fi'il nahi, ditujukan untuk mengganti jamal laki-laki atau takihu dan bukan untuk wanita. Arti dari ayat di atas menurut Ibnu Hajar As-Asqalani pada kitab Fathul Bari Syarah yang berbunyi, wahai para wali, janganlah kalian menikahkan perempuan yang di bawah perwalian kalian dengan orang musyrik atau kafir. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas sebagai berikut. Janganlah kalian para wali menikahkan laki-laki musyrik atau kafir dengan wanita mukminah atau muslimah. Sementara Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' mengungkapkan dengan tegas, ayat ini menjadi bukti tekstual bahwa nikah harus melalui wali. Yang berikutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Allah SWT berfirman, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Dalam ayat ini menyatakan, jika wali untuk memberikan izin pada perempuan perwaliannya untuk menikah jika menemukan pria cocok untuk dinikahi, dan ini mengartikan urusan pernikahan tersebut diserahkan pada wali. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Ibnu Hajar As-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas atas perlunya wali dalam perkawinan. Sebab kalau tidak, maka tidak ada artinya pembangkangan wali. Yang keenam, surat An-Nur ayat 24 dan 32. Allah SWT berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Yang ketujuh, surat Al-Qasas 28-27, dan ucapan laki-laki tua kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Yang kedelapan, hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Yang kedelapan, hadis riwayat Ad-Durqutni dari Abu Hurairah, ia berkata, wanita tidak bisa menjadi wali wanita dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Durqutni. Yang kesembilan, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Dari beberapa penjelasan lengkap yang sudah kami berikan di atas,
membuktikan jika hukum nikah siri dalam Islam tanpa wali dalam Islam adalah haram di saat wali yang sah masih hidup. Apabila wali sudah meninggal, maka bisa digantikan dengan kiai atau seorang yang berwenang lainnya. Akan lebih baik jika sebuah pernikahan dilakukan secara sah menurut agama dan negara serta menghindari pernikahan siri seperti yang disarankan Majelis Ulama Indonesia. Sahabat Gusmin, di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini yang bertema hukum menikah siri tanpa wali dalam Islam. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.